yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara depan umum untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau pendapat dari para ilmiah, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik maupun pendidikan. Kedua, hakikat-hakikat presentasi ilmiah. Jadi, hakikat presentasi ilmiah yang saya ketahui yaitu: pertama, menyebarkan informasi ilmiah baik secara konseptual maupun secara prosedural. Dua, membagikan penemuan dan perkembangan terbaru di berbagai bidang ilmu kepada komunitas ilmiah yang lebih jelas. Dan yang terakhir, melaporkan pekerjaan ilmuwan kepada komunitas ilmiah seperti bagaimana cara ilmuwan mendapatkan pertanyaan penting dan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Dwianisha Budanugra. Saya akan memaparkan materi tentang tata cara dan etika presentasi ilmiah. Tata cara dan etika dalam presentasi ilmiah sangat penting untuk memastikan penyampaian informasi berjalan efektif, profesional, dan sesuai dengan standar akademik. Berikut adalah beberapa poin utama yang perlu diperhatikan. 1. Persiapan materi ada 3. Yang pertama, penelitian yang mendalam. Pastikan materi yang disampaikan berbasis pada penelitian yang valid dan sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, struktur presentasi. Susun presentasi dengan jelas, biasanya mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Ketiga, penyajian visual yang tepat. Gunakan slide yang tidak terlalu padat. 2. Pemahaman audiens ada 2. Yaitu yang pertama, sesuaikan tingkat kompleksitas. Sesuaikan materi dengan audiens yang akan hadir, yaitu mahasiswa, akademisi, praktisi, dan lain-lain. Yang kedua, jelaskan istilah-istilah teknikal. Jika menggunakan istilah yang kompleks atau teknis, pastikan untuk menjelaskan agar semua audiens dapat memahami. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu bahan presentasi ilmiah dalam multimedia. Presentasi ilmiah dalam multimedia harus disusun dengan tujuan menyampaikan informasi secara jelas, efektif, dan menarik. Berikut adalah beberapa elemen yang umumnya dimasukkan dalam presentasi ilmiah berbasis multimedia. 1. Slide presentasi, yaitu PowerPoint atau Google Slide. Judul dan pengantar. Slide pertama biasanya berisi judul presentasi, nama pembicara, dan informasi terkait. Tujuan dan latar belakang, penjelasan tentang topik dan pentingnya penelitian atau studi. 2. Grafik dan diagram. Gunakan grafik, diagram, atau chart untuk menyederhanakan data dan memudahkan audiens memahami informasi kompleks. 3. Gambar dan ilustrasi. Gambar berkualitas tinggi dapat memperjelas penjelasan dan membuat materi lebih menarik. Misalnya gambar mikroskopis untuk penelitian biologi atau ilustrasi alur proses dalam penelitian teknik. Ilustrasi atau visualisasi data membantu audiens memahami konsep atau proses yang dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Nur Alam. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian pidato dan metode pidato. Langsung saja. Pengertian pidato. Pidato adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang disampaikan oleh seseorang di depan khalayak dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan, informasi, atau pesan tertentu. Pidato biasanya dilakukan secara terstruktur menggunakan bahasa yang jelas dan disesuaikan dengan audiens agar yang ingin disampaikan dapat dipahami dan diterima dengan baik. Pidato dapat bertujuan untuk menginformasikan, menghibur, membujuk, atau menginspirasi pendengarnya. Selanjutnya adalah metode pidato. Metode pidato adalah cara atau teknik yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pidatonya agar pesan yang dibawakan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh audiens. Beberapa metode pidato. Yang pertama yaitu spontan. Pidato yang disampaikan secara langsung tanpa persiapan atau catatan, biasanya berdasarkan situasi atau permintaan mendadak. Kedua itu naskah. Pidato yang disampaikan dengan teks bacaan atau naskah yang telah disiapkan sebelumnya, memastikan isi pidato tersebut dengan tepat. Ketiga yaitu hafalan. Pidato yang disampaikan dengan menghafalkan teks secara penuh, sehingga pembicara tidak memerlukan naskah selama pengolah. Tiga itu ekstemporan. Pidato yang disampaikan berdasarkan poin-poin penting atau kerangka yang telah disiapkan, memberikan harapan namun tetap terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan, nama saya Rana Sapri. Saya akan menjelaskan apa itu teks pidato. Teks pidato adalah tulisan yang berisi gagasan, pikiran, pendapat seseorang yang akan disampaikan di hadapan umum. Pidato merupakan bentuk komunikasi yang satu arah dan dilakukan oleh seseorang untuk seseorang yang disebut orator. Pidato biasanya disampaikan dalam acara formal seperti upacara atau pembukaan acara. Teks pidato memiliki ciri-ciri dan struktur yang membedakannya. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda perhatikan ketika berpidato dalam situasi formal. Yang pertama, persiapan. Pahami materi pidato dengan baik. Yang kedua, pembukaan, awali pidato dengan sapaan dan atau senyum. Yang ketiga, kontak mata. Lakukan kontak mata dengan audiens. Yang keempat itu suara. Lantangkan suara dan gunakan intonasi yang tepat. Dan yang kelima, percaya diri. Yakinkan diri sendiri bahwa Anda bisa. Dan yang keenam, gerak-gerik. Gerak-gerik mimik atau muka dan tangan mengikuti isi pembicaraan. Dan yang keenam, postur. Berdiri dengan tetap dan tidak mondar-mandir. Dan yang terakhir, penampilan. Berpakaian sesuai situasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.